Karena kita selama ini mencari tentang keberadaan makam Raden Mas Bagus Gento. Iya. Kita sudah muter kemana-mana, Pak. Kita sudah ngobrol ke sana dan kemari, tidak ditemukan. Tidak ada seseorang yang bisa menceritakan tentang keberadaan makam Raden Mas Bagus Gento. Iya. Ada cerita, Mas, di Hargorojo sana itu ada makam Eyang Rojo Pandito. Iya. Kita datang. Dan ya kita bicara tentang Eyang Rojo Pandito. Iya. Dan subhanallah, di luar dugaan, Eyang Rojo Pandito itu adalah Raden Mas Bagus Gento. Iya. Jadi ketemunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat WMTV Kreator, Bumi Begelen sangat-sangat memikat rasa. Seindah Tuhan menciptakan, di situ ada cerita tentang Bumi Bagelen. Hari ini WMTV Kreator berada di Dukuh Ngargo, Desa Hargorojo, di Bumi Bagelen. Bersama Bapak Suyono, beliau adalah juru kunci dari pesarian Eyang Rojo Pandito. Akan banyak yang kita diskusikan, akan banyak yang akan kita tanyakan dengan beliau sebagai juru kunci. Kita ungkap siapa dan bagaimana beliau Eyang Rojo Pandito. Penasaran dengan apa yang akan kita obrolkan, dengan apa yang akan kita ungkap dari pesarian Eyang Rojo Pandito? Terus ikuti kami di WMTV Kreator. Kita mulai saja ini, Pak. Yeah. Eyang Rojo Pandito itu siapa, Pak? Eyang Rojo Pandito itu menurut pengertian atau wejangan dari orang tua saya atau mbah saya sampai mbah buyut saya, itu dulunya itu bertapa di sini dan sampai di sini diagungkan atau dikeramatkan sebagai makamnya Eyang Rojo Pandito itu. Sebagai sesepuh, Pak, ya? Iya. Ya, sebagai sesepuh. Kalau kita mendengar nama Eyang Rojo Pandito, itu kan kita langsung berpikir jauh sekali, Pak. Iya. Di mana nama sebutan Rojo Pandito itu, Nyun Sewu, itu tidak disematkan kepada sembarang orang. Iya. Rojo Pandito, dia adalah seorang raja Pandito. Iya. Kiprah beliau di Bumi Begelen itu kita mungkin sulit sekali untuk menemukan literasinya. Tetapi minimal di sini kita sudah menyampaikan kepada teman-teman, jika di sini di Bumi Begelen ada pesarian, bukan petilasan loh ya, ini pesarian langsung Eyang Pandito Rojo. Yang disinyalir beliau adalah keturunan langsung dari Nyi Ageng Bagelen. Kalau dari cerita yang WMTV Kreator dapatkan dari teman-teman, Pak, tentang sejarah Bumi Begelen, Eyang Pandito Ratu itu tidak bisa dilepaskan karena pasti berhubungan langsung dengan Nyi Ageng Bagelen. Iya. Di mana dulu WMTV Kreator pernah membaca sedikit tentang riwayat keturunan Nyi Ageng Bagelen. Iya. Di situ disebutkan jika Nyi Ageng Bagelen itu menikah dengan Tumenggung Awu-Awu Langit, itu Nyi Ageng Bagelen menurunkan keturunan, di antaranya Raden Mas Bagus Gento. Iya. Apakah ada hubungannya, Pak, Eyang Rojo Pandito ini dengan keturunan Nyi Ageng Bagelen yang bernama Raden Bagus Gento begitu? Ya. Niku ngaten. Miderek pangertosan tawi ingkang saged kula pirengaken saking para sesepah kawula ingkang rumiyin dipun pitados dados juru kunci wonten mriki menika wonten sambung rapetipun kalian ingkang waunipun naminipun Raden Bagus Gento saengga dados sebutan Eyang Rojo Pandito wonten menika ngaten. Nyi Ageng Bagelen nalika semanten kagungan putra, nalika alitipun dipun sukani peparap inggih menika Raden Bagus Gento. Sinareng
badhe ndungkap dewasa Raden Bagus Gento dipun paringi sesebatan nami saking kraton ini menika Kraton Pengging Raden Damarmaya utami Pangeran Damarmaya. Sebentar Pak, sebentar nyun sewu. Hubungannya Nyi Ageng Begelen dengan Kerajaan Begelen itu dengan nyun sewu tadi Bapak menyebutkan dari Pengging. Ya. Itu hubungannya apa? Iki ngaten. Nyi Ageng Bagelen tawi wonten mriki dipun sebat Nyai Bagelen menika pancen trah saking Kraton Pengging ngaten. Oh iya. Nggih, trah saking Kraton Pengging. Lajeng peputra Raden Bagus Gento menika. Oh, ngaten. Jadi pernah emang kita mendengar jika Nyi Ageng Begelen itu masih keturunan dari Prabu Swilotsolo dan ada literasi ke Pengging. Jadi salah satu putra dari Prabu Swilotsolo itu sebagai penguasa Pengging. Berarti Nyi Ageng Begelen juga ya masih bagian daripada keluarga Pengging. Jadi kecilnya Raden Mas Bagus Gento itu di Pengging sana ya Pak? Nggih. Oh gitu. Kembali ke Eyang Raja Pandhita. Dimulai dari tahun berapa Pak? Seingat Bapak nyun sewu yang Raja Pandhita itu berada di Bumi Begelen, kembali ke Bumi Begelen. Menika menawi tepatipun kula mboten istilahipun mboten saged nepataken namung kirang langkungipun Eyang Raja Pandhita wonten ing mriki menika kirang langkung 250 taun saderengipun taun menika. Oh. Dados kirang langkungipun nggih 1600-an lah kirang langkungipun. Di tahun 1600-an Pak ya. Ini mungkin ya. Ini mungkin untuk menghargai apa yang sudah diingat atau seingat Bapak Jurukunci ini mungkin ya. Jadi teman-teman sejarah itu nyun sewu kalau kita melihat sejarah dari sudut yang lain maka kita akan menyampaikan cerita pun agak sedikit berbeda. Cerita yang ada di WMTV Creator ini menyampaikan sejarah sesuai dengan kemampuan Bapak Jurukunci untuk mengingat sejarah dan menyampaikan sejarah tersebut kepada kita semua. Ini jujur WMTV Creator kaget Pak. Cuman karena di depan kamera, jadi kekagetan WMTV Creator itu tak buat biasa saja. Walaupun sebenarnya itu kaget betulan Pak. Karena kita selama ini mencari tentang keberadaan makam Raden Mas Bagus Gento. Kita sudah muter kemana-mana Pak. Kita sudah ngobrol ke sana dan kemari tidak ditemukan. Tidak ada seseorang yang bisa menceritakan tentang keberadaan makam Raden Mas Bagus Gento. Ada cerita Mas di Hargorojo sana itu ada makam Eyang Raja Pandhita. Kita datang. Dan ya kita bicara tentang Eyang Raja Pandhita. Dan subhanallah di luar dugaan Eyang Raja Pandhita itu adalah Raden Mas Bagus Gento. Jadi ketemunya di sini Pak ya. Sahabat WMTV Creator, Eyang Raja Pandhita adalah Raden Mas Bagus Gento. Di mana masa kejayaan Nyi Ageng Begelen melahirkan seorang putra, Raden Mas Bagus Gento salah satunya. Dan Raden Mas Bagus Gento kecil itu dia besar di Pengging. Setelah dari Pengging dewasa beliau kembali ke Bagelen dengan nama Eyang Raja Pandhita. Eyang Raja Pandhita. Jadi nama itu kan diambil dari dia seorang putra raja tapi berwatak ngapanditan. Maksudnya kan dia nggak pengen, mboten kepengin mukti kanggo keluarga atau awake dhewe. Nah, terus tengriku kepengin nek kamuktane niku dirasakake utawa ben kabeh bisa ngrasakake ngoten klebu anak dedek merange utawa anak putune utawa sapa wae sing mercayani ngoten. Terus jejuluk Eyang utawi Raja Pandhita. Raja Pandhita menika saking tembung putra raja namung watakipun ngapanditan ngaten. Raja Pandhita itu seorang raja yang berwatak pandhita. Lebih tepatnya merakyat pakai banget ya Pak. Merakyat sekali. Merakyat. Nggih, istilahipun nggih
kepengin ngraosaken nek wong dadi wong cilik niku kaya ngopo ngoten. Sepiro bedane nek wong cilik karo wong sing nang jero kutha utawa nang jero kraton. Ngeten. Luar biasa Raden Mas Bagus Gento. Di usia remaja dia mengabdikan diri kembali ke bumi Begelen, di mana masa kecilnya beliau ada di Pengging. Datang sebagai seorang yang harusnya seorang yang luar gagah Pak. Iya. Tapi beliau mengambil opsi untuk mendharma baktikan hidupnya kepada masyarakat. Iya. Dia tidak mengambil posisi sebagai seorang keturunan raja. Iya. Tetapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang rakyat biasa. Iya. Hampir tidak percaya, di luar dugaan, Eyang Raja Pandhita adalah Raden Mas Bagus Gento. Perjalanan kita ke sana kemari akhirnya terhenti di sini, Pak. Alhamdulillah ini. Jadi keberadaan Raden Mas Bagus Gento sudah ditemukan. Sudah kita temukan. Mungkin sebelumnya ada teman yang sudah menemukan, alhamdulillah. Tapi ini bagi WNT Kreator adalah pencapaian. Di mana di luar dugaan, kita cari sana, cari sini, tidak menemukan jejak dari Raden Mas Bagus Gento. Dengan bantuan Bapak Suyono, alhamdulillah, ternyata Eyang Raja Pandhita yang kita tidak pernah duga siapa dia, ternyata dia adalah Raden Mas Bagus Gento. Di mana kecil beliau, Raden Mas Bagus Gento berada di Pengging, dan dewasa sampai tua, bahkan meninggalnya Raden Mas Bagus Gento kembali ke Begelen dengan nama Eyang Raja Pandhita. Seorang raja yang mendharma baktikan dirinya kepada masyarakat. Seorang raja yang meninggalkan semua atribut kerajaannya demi rakyat. Raja sing ngawula kalian rakyat. Senes rakyat sing ngawula kalian raja. Hanya Raden Mas Bagus Gento yang bisa seperti itu, Pak. Maksudnya di bumi Begelen. Di bumi Begelen yang bisa seperti itu hanya Raden Mas Bagus Gento. Masih kita lihat di sini, tempat pemakamannya pun sederhana sekali. Tetapi tempatnya luar biasa, Pak. Di atas ketinggian. Pemakaman yang ada di ketinggian itu biasanya mencerminkan tentang bukan sembarangan beliau. Dan itulah Raden Mas Bagus Gento, sampai beliau meninggalnya pun keluar biasaannya masih bisa kita rasakan, Pak. Jadi di bumi Begelen, alhamdulillah hari ini, mungkin kalau teman-teman masih mengingat tentang Eyang Raja Pandhita, dan Eyang Raja Pandhita, di sini disampaikan oleh Bapak Juru Kunci bahwa di sini makamnya Eyang Raja Pandhita. Atau waktu nama kecilnya Raden Bagus Gento. Raden Bagus Gento putra Nyi Ageng Begelen. Ini putra Nyi Ageng Begelen itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlalu luas kalau kita diskusikan, terlalu dalam untuk kita kupas. Sebatas kami memberikan informasi, semoga berkenan dan bermanfaat. Tidak mengklaim apa yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran. Tidak mengklaim kalau yang kita sampaikan adalah sejarah satu arah. Sejarah kita lihat dari berbagai macam arah. Kita nggak usah berdebat tentang arah mana yang paling benar, tetapi kita sampaikan adalah bagaimana kecintaan kita, bukti rasa kecintaan kita kepada budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Alhamdulillah di bumi Begelen hari ini kita bisa memastikan, Mbak, menemukan kebenaran sejarah tentang Eyang Raja Pandhita. Beliau adalah Raden Mas Bagus Gento, putra Nyi Ageng Begelen, penguasa bumi Begelen. Semoga bermanfaat. Tidak menggurui, intinya kita saling berbagi pengalaman dan informasi. Salam dari kami berdua, salam dari bumi Begelen, salam dari puncak ketinggian, di mana Raden Mas Bagus Gento atau Eyang Raja Pandhita dimakamkan. Salam untuk Indonesia semua, salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.